Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Ya, ada yang menarik karena saya ingin bahas perihal 7 figur atau tokoh yang potensial menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Siapa saja mereka? Mari kita kupas satu persatu. Nah, sebelum itu, Partai Demokrat mengklaim secara de facto atau kenyataannya hanyalah koalisi perubahan yang sudah memiliki calon presiden secara jelas untuk diusung pada Pilpres 2024. Koalisi perubahan terdiri dari Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS. Ketiga partai politik tersebut sudah menyatakan sikapnya mendukung Anies Baswedan pada putaran Pilpres 2024. Jika koalisi perubahan benar-benar sudah bulat mencalonkan Anies Baswedan secara di capres untuk 2024, lalu siapakah yang akan mendampingi Anies sebagai calon wakil presiden atau cawapres yang tepat, yang ideal, dan yang berkualitas? Siapa kira-kira kawan-kawan? Nah, sedangkan Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri, pernah mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan untuk menentukan sendiri bakal cawapres yang layak menjadi pendampingnya di Pilpres 2024 nanti. Lalu kawan-kawan, siapa yang akan menjadi pendamping Anies Baswedan? Kita akan kupas satu persatu. Nah, ada dua dari sosok cawapres, dari calon cawapres, bakal calon cawapres dari koalisi perubahan. Yang pertama Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian yang kedua dari PKS itu Ahmad Heriawan itu. Nah, pertama kita kupas dulu Agus Harimurti Yudhoyono, kawan-kawan. Jadi, Agus Harimurti Yudhoyono ini merupakan Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020 hingga 2025. Ya, tidak lain dia adalah anak dari Susilo Bambang Yudhoyono. AHY ini memulai karir politiknya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017, kawan-kawan. Ya, tapi dia tidak menang di sana. Nah, kali ini kita akan lihat bagaimana kemudian nantinya apakah betul-betul Agus Harimurti Yudhoyono ini menjadi pilihan yang bisa menjadi duit tunggal berpasangan dengan Anies Baswedan. Tapi kita nantikan saja bagaimana Anies Baswedan apakah menginginkan AHY atau tidak. Kemudian yang kedua ada Ahmad Heriawan. Nama Ahmad Heriawan disodorkan oleh PKS tentunya. Akhir sapaan Ahmad Heriawan itu disebut-sebut memiliki basis massa di Jawa Barat. Akhir ini merupakan tokoh senior PKS. Ia kini menjadi wakil ketua Majelis Syura. Ia bergabung dengan PKS sejak awal berdiri PKS itu. Bahkan semenjak masih bernama Partai Keadilan atau PK itu. Nah, kemudian selain AHY dan Aher dari dalam koalisi perubahan, juga terdapat 5 nama dari luar koalisi. Siapa saja mereka? Yang pertama pastinya yang paling santer dikabarkan itu Khofifah Indar Parawansa. Dia adalah Gubernur Jawa Timur. Ya, Khofifah Indar Parawansa lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 19 Mei 1965. Dikenal aktivis perempuan, pernah menjabat ketua perempuan pertama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, cabang Surabaya. Khofifah Indar Parawansa juga terpilih sebagai ketua pengurus wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Nah, selain itu, Khofifah Indar Parawansa juga sempat aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia. Khofifah pernah bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan pada 1997 hingga 98. Setelah dibukanya sistem multipartai, ia bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Pernah menjadi anggota DPR dan menteri, yakni Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada 2001 dan Menteri Sosial Kabinet Kerja 2004 hingga 2018. Kini ia dipercaya jadi Gubernur Jawa Timur 2019 hingga 2024 mendatang. Ya, yang kemudian yang kedua, Putri Presiden Gus Dur, yakni Yeni Wahid.
Ya, Yeni Wahid juga sempat santer dikabarkan akan ditandemkan dengan Anies Baswedan. Sejak 2014, Yeni menjabat sebagai Direktur The Wahid Institute, organisasi yang dia dirikan bersama sang ayah dan beberapa tokoh lainnya. Yeni Wahid juga lalu lalang di panggung politik. Dia memulai keaktifan di Partai Kebangkitan Bangsa, partai yang juga dinaungi Gus Dur dan banyak tokoh Nahdlatul Ulama lainnya. Yeni sempat menjadi sebagai Sekretaris Jenderal PKB pada 2005 hingga 2008. Kemudian yang ketiga dari luar koalisi perubahan maksudnya, Saiful Yusuf atau Gus Ipul saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Pasuruan, Jawa Timur. Ya, Gus Ipul juga pernah menjabat Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk pernah menjadi Sekjen PKB. Saat ini Gus Ipul juga dipercaya menjadi Sekjen PBNU itu. Kemudian selanjutnya ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang baru-baru ini masuk di Partai Golkar itu. Ya, Ridwan Kamil oleh beberapa lembaga survei disebut sebagai cawapres favorit katanya. Ya, Ridwan Kamil memulai terjun ke dunia pemerintahan ketika pada 2013 ia diusung sebagai calon wali kota Bandung oleh PKS dan Gerindra, berpasangan dengan Odet Muhammad Daniel sebagai wakilnya. Hasilnya, Ridwan Kamil dan Odet berhasil memenangkan kontestasi Pilkada Kota Bandung tersebut dan dilantik pada September 2013. Ya, sepak terjang dia yang kini masuk di Partai Golkar memungkinkan dirinya untuk berpasangan dengan Anies Baswedan. Terlebih lagi, kemarin ada pertemuan Surya Paloh dengan Airlangga Hartarto. Sehingga kemudian ini membuka peluang Anies Baswedan bakal dipasangkan dengan Ridwan Kamil. Itu bisa jadi. Kemudian yang terakhir, ada mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Andika Perkasa sering disebut-sebut bakal menjadi cawapres potensial Anies Baswedan dari kalangan militer. Ia mengawali karirnya di jajaran Komando Pasukan Khusus. Selain mengenyam pendidikan militer, di Akmil, Andika juga mempelajari berbagai bidang keilmuan dan meraih gelar sarjana ekonomi, hingga doktor dari George Washington University, Amerika Serikat. Di era Presiden Jokowi, dia pernah menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat menggantikan Jenderal Mulyono pada November 2018. Jabatan terakhir adalah Panglima TNI. Nah, dari ketujuh figur tersebut telah memberikan tawaran untuk Anies Baswedan. Pastinya dalam sosok salah satu figur tersebut ya Anies Baswedan telah mengantongi namanya itu. Karena beda figur pasti beda tawaran, beda figur pasti beda kualitas itu. Ya, meskipun semuanya sangat mumpuni, semuanya pasti sangat mumpuni ya. Kemudian selanjutnya, apakah kemudian ada di antara salah satu figur ini yang namanya telah masuk di kantong Anies Baswedan? Atau malah sebaliknya? Dari ketujuh figur ini tidak ada yang bakal diambil oleh Anies Baswedan itu. Bakal menarik. Kira-kira siapa kalau bukan di antara ketujuh ini? Karena sekarang ini yang paling santer dikabarkan kalau bukan AHY ya Khofifah itu. Tapi menurut teman-teman kira-kira siapa yang bakal dipilih oleh Anies Baswedan? Ataukah favorit teman-teman siapa? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.